Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sasabila dan rekan saya Muhammad Alvinus Syahid dari kelompok 10 Literasi Matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai kemampuan dasar matematis yang terkait dengan literasi matematika siswa. Lalu, apa saja kemampuan dasar matematis yang terkait dengan literasi matematika siswa? Di sini ada 7 kemampuan dasar matematis, yaitu komunikasi, representasi, matematising, penalaran dan argumentasi, simbol dan operasi matematika, strategi penyelesaian masalah, dan alat matematika. Pada 3 kemampuan dasar matematis, yaitu komunikasi, matematising, dan representasi sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai penalaran dan argumentasi, strategi penyelesaian masalah, simbol dan operasi matematika, serta alat matematika. Kemampuan pertama yang akan kita bahas adalah kemampuan penalaran dan argumentasi. Penalaran berarti kemampuan berpikir logis untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Siswa tidak sekadar menghafal rumus, melainkan memahami bagaimana cara mendapatkan jawaban secara logis menggunakan pola, hubungan, dan fakta matematika. Sedangkan argumentasi berarti kemampuan memberikan alasan atau penjelasan atau justifikasi untuk mendukung suatu jawaban atau pendapat. Siswa dituntut mampu menjelaskan mengapa suatu jawaban benar, bukan hanya menyebutkan hasilnya. Jadi, penalaran membantu kita menemukan jawaban atau solusi, sedangkan argumentasi membantu kita membuktikan bahwa solusi atau jawaban itu benar. Indikator bahwa kemampuan penalaran matematis sudah ada di diri siswa. Yang pertama, mengajukan dugaan. Siswa mampu menuliskan semua informasi dari soal, mampu menyeleksi informasi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyelesaian. Yang kedua, memeriksa argumen. Siswa mampu menganalisis dan memverifikasi apakah suatu argumen atau pernyataan matematika itu benar ataupun pernyataan itu salah. Yang ketiga, melakukan manipulasi, yaitu membuat simbol atau pola dari informasi yang ada pada soal untuk memudahkan penyelesaian. Yang keempat, menarik kesimpulan. Siswa mampu menarik kesimpulan yang tepat dan valid berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam soal. Selanjutnya, contoh soal berdasarkan indikator penalaran matematis. Yang pertama, indikator mengajukan dugaan. Contoh soalnya, perhatikan pola berikut. 2, 4, 6, 8, tentukan 2 bilangan berikutnya. 2 bilangan berikutnya yaitu 10 dan 12. Mengapa termasuk ke indikator mengajukan dugaan? Karena siswa mencoba memprediksi pola sebelum mendapatkan jawaban akhir. Selanjutnya, indikator melakukan manipulasi. Contoh soalnya, selesaikan persamaan 3x ditambah 5 sama dengan 20, tentukan nilai x. 3x ditambah 5 sama dengan 20, 3x sama dengan 20 dikurangi 5, 3x sama dengan 15, x sama dengan 5. Mengapa termasuk ke dalam indikator melakukan manipulasi? Karena ada proses mengubah bentuk persamaan. Indikator selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Contoh soalnya, sebuah kelas berisi 4 baris kursi. Setiap baris berisi 8 kursi. Berapa jumlah seluruh kursi? Jumlah seluruh kursi 4 dikali 8 sama dengan 32. Kenapa masuk ke dalam indikator menarik kesimpulan? Karena kita menentukan hasil akhir berdasarkan data soal. Selanjutnya, indikator memeriksa argumen. Contoh soalnya, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, himpunan B beranggotakan 3 dan 4. Apakah benar himpunan A gabungan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4? Jelaskan alasanmu. Contoh soal berikut termasuk ke dalam indikator memeriksa argumen karena kita mengecek apakah pertanyaan atau pernyataannya benar disertai alasan. Kemampuan selanjutnya adalah kemampuan menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah. Definisinya, kemampuan memilih dan menentukan strategi yang tepat dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah. Strategi penting karena tidak semua soal bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Ada soal yang cocok menggunakan rumus, ada yang lebih mudah menggunakan gambar, tabel, pola, atau logika tertentu.
Lalu bagaimana cara mengembangkan kemampuan ini? Yang pertama, gunakan istilah yang jelas, mulai dari lingkup matematika lalu kembangkan ke konteks nyata. Yang kedua, kelompokkan soal berdasarkan materi atau proses yang serupa agar siswa dapat memilih pendekatan. Yang ketiga, sebutkan hanya aspek-aspek soal yang terpenting, tidak perlu semua detail. Yang keempat, hindari informasi yang tidak relevan, baik dalam soal cerita, gambar, lisan, maupun bentuk lain. Yang kelima, perkirakan jawaban terlebih dahulu, lalu analisis jalan yang ditempuh untuk memperolehnya. Yang keenam, gunakan berbagai metode agar siswa mengenal lebih dari satu cara penyelesaian. Yang ketujuh, ilustrasikan ide dengan gambar atau model, tidak hanya kata-kata. Selanjutnya yaitu menggunakan simbol dan operasi matematika. Yang pertama, simbol matematika, yaitu tanda atau lambang formal untuk menyatakan ide, hubungan dan prosedur matematika. Contohnya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama dengan, pi, sigma, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu memahami simbol, mengenali arti simbol, yaitu contohnya ada simbol plus yang berarti penjumlahan dan sama dengan yang menunjukkan kesetaraan antara dua bilangan atau lebih. Yang ketiga yaitu memanipulasi simbol, melakukan operasi dengan benar. Contohnya yaitu menyederhanakan 2x ditambah 4x menjadi 6x. Yang selanjutnya yaitu operasi matematika, yaitu proses atau tindakan perhitungan menggunakan operator pada satu atau lebih angka untuk menghasilkan nilai baru. Yang selanjutnya yaitu menginterpretasi ekspresi, yaitu menafsirkan bentuk simbolik. Contoh 2x ditambah 3 sama dengan 7, yang berarti kita mencari suatu bilangan yang dikalikan dengan 2 lalu ditambah 3 dan menghasilkan 7. Selanjutnya yaitu menggunakan aturan dan prosedur, menerapkan langkah sistematis. Contoh urutan PEMDAS, yaitu perkalian atau pembagian yang didahulukan lalu baru penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya yaitu menggunakan alat matematika, yaitu kemampuan memanfaatkan alat bantu untuk memahami konsep dan menyelesaikan masalah matematika secara lebih efektif. Fungsi menggunakan alat matematika yaitu mempermudah perhitungan, mengubah konsep abstrak menjadi lebih konkret, membantu visualisasi konsep, dan meningkatkan pemahaman siswa. Terdapat dua alat matematika, yaitu alat fisik dan alat digital. Alat fisik meliputi penggaris, busur derajat, jangka, kalkulator, papan tulis, dan spidol, dan lain-lain. Untuk alat digital sendiri terdapat ada GeoGebra, yaitu aplikasi geometrik dan grafik, Desmos, Microsoft, software statistik seperti SPSS, dan teknologi AI sebagai tutor. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu yang pertama, yaitu membahas tentang komunikasi, matematising, dan representasi membentuk fondasi berpikir matematis siswa. Yang kedua yaitu penalaran dan argumentasi, mendorong siswa berpikir lebih logis, bukan hanya sekedar menghafal. Yang ketiga yaitu tentang strategi yang tepat untuk membuat penyelesaian masalah lebih efektif dan lebih terarah. Yang keempat yaitu pengenalan simbol dan operasi. Yang kelima yaitu penggunaan alat matematika, baik alat secara fisik dan digital, untuk memperkuat pemahaman konsep secara lebih konkret. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.